Petugas segera mengevakuasi seorang ibu hamil penumpang kapal cepat ekspres Bahari 5E di Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sang ibu sebelumnya dalam perjalanan dari Kabupaten Muna ke Kota Kendari. Sang ibu yang terbaring dievakuasi menggunakan tandu dan segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari untuk menjalani proses persalinan. Hamil ini berasal dari Raha ya, informasi yang kami terima dari Raha, dan usia kehamilan itu sekitar 8 bulan. Mana suaminya? Seorang ibu hamil penumpang angkutan kota tiba-tiba mengalami kontraksi saat terjebak kemacetan panjang di kawasan Pasar Pelita, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Warga pun segera meminta bantuan ke pos pengamanan Lebaran. Sebuah mobil patroli polisi digunakan untuk mengevakuasi Maya Yunita, warganya Lindung, ke Rumah Sakit R. Samsudin, Kota Sukabumi. Dari Kendari dan Sukabumi melaporkan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan memastikan 11 jenazah korban kecelakaan tol Japek kilometer 58 berhasil teridentifikasi. Sementara mobil minibus yang ditumpangi seluruh penumpang yang meninggal ternyata dalam kondisi terblokir. Jadi secara keseluruhan sudah, nanti mungkin dari Dokes ya, tapi laporan dari Dokes sudah 11 itu sudah teridentifikasi. Nanti siang ini ada penyerahan ya, dua jenazah. Mungkin setelah itu proses administrasi dan sebagainya, mudah-mudahan hari ini 11 ini sudah bisa diserahkan. Kita lihat ya, sudah proses ini. Semalam juga kita langsung mencek yang jelas kalau nomor rangka, nomor mesin mobil tersebut posisi saat ini dalam keadaan diblokir. Ya, diblokir. Saya lagi selusuri blokirnya apa. Blokir itu kan bisa blokir pidana, blokir etle, ya, blokir perdata. Nah, ini kita selusuri. Nanti itu dari teman-teman dari reserse akan menyelidiki untuk kepemilikan kendaraan. Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 mengaku busnya ditabrak dua mobil dari depan dan belakang. Sempat diperiksa di Satlantas Polres Karawang, sopir bus tersebut telah dipulangkan. Heri menyebutkan saat bus yang dikemudikannya melaju dari arah Bandung ke Jakarta di kilometer 58, tiba-tiba sebuah minibus dari jalur kontraflow Jakarta Cikampek menyelonong dan menabrak bagian depan bus. Setelah ditabrak minibus, Heri berupaya menepikan bus ke kiri jalan, namun ia tak mampu mengendalikan laju bus karena dari arah belakang ditabrak minibus lainnya. Setelah itu Heri melihat kedua minibus yang menabraknya terbakar dan ia beserta penumpang bus turun menyelamatkan diri. Jadiannya Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung enggak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya nggak menghindar, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini. Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah, saya kan noleng akhirnya kan. Dia bilang gini, kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Pemirsa, keluarga korban dari kecelakaan maut kilometer 58 hingga saat ini mendatangi RSUD Karawang, dan untuk mengetahui selengkapnya sudah ada Dilami Aulia di RSUD Karawang. Ya, selamat siang Dilami, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Raisa dan juga pemirsa. Untuk pemberitahuan lebih lanjut, memang pihak dari keluarga korban kecelakaan lalu lintas kilometer 58 ini memang sudah tiba sejak pukul 9 pagi tadi di RSUD Karawang. Pihak dari keluarga ini langsung memasuki pos antemortem untuk melengkapi dokumen identitas dari korban, kemudian juga untuk ditanya terkait dengan keterikatan antara keluarga dan juga korban, dan dilakukan pengecekan jaringan seperti tes DNA dan juga tes darah untuk mencocokkan dengan korban. Setelah itu, jika kita ketahui bersama Raisa dan juga pemirsa, jika korban laka 58 ini ditemukan dalam keadaan yang tidak utuh ataupun terbakar, sehingga proses identifikasi memerlukan waktu yang cenderung lama, baik itu pengambilan sampel mulai dari sampel sidik jari, sampel gigi hingga ke sampel DNA dicocokkan dengan keluarga untuk mengetahui korban ini, apakah ada korelasi korban ini dengan keluarga yang bersangkutan
angkutan. Kemudian Raisa, kalau kita melihat kronologinya, memang untuk kejadian laka 58 ini terjadi pada kemarin pagi, tepatnya pada pukul 7 pagi dengan melibatkan 2 minibus dan juga 1 bus. Dalam satu minibus ini yaitu mobil Grand Max yang mengangkut ada 12 penumpang dan 12-12-nya ini meninggal dunia. Kemudian teridentifikasi memang dari 12 orang ini 7 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan. Sementara itu memang identifikasi dari 12 orang ini memang belum diungkapkan secara resmi karena untuk press conference nanti akan dilaksanakan secara langsung oleh pihak dari kepolisian dan juga pihak RSUD Karawang pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Raisa. Baik, terima kasih Dilami melaporkan langsung dari RSUD Karawang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sehari jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen sejak pagi hingga siang ini masih dipadati pemudik. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan mendengarkan laporan dari Anissa Septiarani. Dan baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, kita akan mendengarkan laporan dari Anissa Septiarani di sana. Ya, selamat siang Anissa, bagaimana situasi pemudik hingga saat ini di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat siang Nadia, Raisa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan satu hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tepat saat ini saya melaporkan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Barat terpantau masih ramai oleh calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan sejak tadi pagi. Adapun penumpukan yang terjadi di ruang tunggu karena kami sempat berbincang dengan salah satu calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan karena mereka datang lebih awal karena takut ketinggalan kereta. Dari data yang kami dapat, untuk hari ini keberangkatan dari Daob 1 Jakarta sebanyak 42.946 penumpang dengan perjalanan kereta api jarak jauh sebanyak 75, termasuk dari Stasiun Senen yaitu sebanyak 24.680 penumpang dan 34 perjalanan kereta api jarak jauh. Untuk periode pasca angkutan Lebaran 2024 dimulai dari 12 April hingga 21 April 2024 tersedia sebanyak 264.930 mesin. Berikut laporan Esra di Cipali. Lebaran 2024 untuk pantauan di ruas tol Cipali, tepatnya di 102, ini terpantau lengang dan tidak ada ketersendatan maupun di jalur kanan maupun di jalur kiri. Kendati demikian, dari pihak Korlantas masih memberlakukan skema rekayasa lalu lintas, yakni pemberlakuan kontraflow dari kilometer 47 hingga 70 dan pemberlakuan sistem satu arah dari kilometer 72 hingga 414 dan terakhir adalah pemberlakuan ganjil genap. Ini masih bersifat situasional, yakni dari kilometer 0 hingga kilometer 414. Sekali lagi, untuk 3 rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional atau tergantung peningkatan volume kendaraan. Dari pihak kepolisian terus menekankan dan menghimbau kepada masyarakat apabila mengalami kelelahan tidak berhenti di bahu jalan, maksud kami, karena ini tentunya untuk keselamatan para pemudik. Apabila pemirsa hendak beristirahat, silakan untuk beristirahat di sejumlah rest area, mengingat di sana banyak fasilitas seperti posko pelayanan kesehatan. Dari Subang, Jawa Barat, Esra Barita, Dede Rudi, iNews melapor. Baik, terima kasih Esra melaporkan dari ruas tol Cipali dan sebelumnya ada Adisa di Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, satu hari jelang Lebaran, harga daging sapi melonjak di Pasar Palmerah Jakarta Barat naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Berikut laporan Wenda Nura. Ya pemirsa, dapat kami laporkan dari Pasar Palmerah Jakarta Pusat bahwa di satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2024 ini sejumlah harga daging, terutama untuk daging sapi dan daging ayam memang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Untuk hari ini, untuk harga daging sapi sendiri dibanderol dengan harga Rp150.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya di Rp120.000 saja per kilogramnya. Sedangkan untuk daging ayam ini kebanyakan para
para pedagang menjual harga per ekor dan per ekornya itu dibanderol dengan harga Rp30 hingga Rp65.000. Dan kenaikan harga daging, baik daging sapi ataupun daging ayam ini dikarenakan permintaan yang cukup tinggi, namun pemasokan yang tidak naik atau sama seperti hari biasanya. Dan untuk Anda pemirsa, selamat merayakan Hari Kemenangan dengan memasak sajian spesial di Hari Raya Anda. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dendi Bernadi, iNews melaporkan. Di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tangerang mencapai Rp170.000 per kilogram. Meski mahal, warga tetap berbelanja untuk menu Lebaran. Harga daging sapi dari Rp130.000 naik menjadi Rp170.000. Pedagang menyebut kenaikan sejak 2 hari terakhir imbas tingginya permintaan menjelang Lebaran. Saat ini harga daging sapi dijual di tingkat rumah potong hewan naik dari Rp90.000 menjadi Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah dapat menstabilkan harga yang kerap naik jelang Lebaran. Keberatan sih dengan harga daging segitu, Bu? Biasanya 15-16, sekarang sampai 17. Keberatan nggak, Bu? Ya, keberatan juga. Ya, kepangkalan. Pemirsa, komedian tanah air berduka. Setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit, Babe Cabita meninggal dunia akibat penyakit langka anemia aplastik, meninggalkan 2 anaknya yang masih balita. Sebelumnya Babe Cabita sempat menyampaikan permohonan maaf melalui Instagram pribadinya. Babe Cabita dengan nama asli Pria Prayoga Pratama meninggal dunia pada pukul 6.30 pagi tadi di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selama sakit, Babe Cabita sempat menyampaikan jika dirinya mengidap anemia plastik, suatu kondisi yang terjadi saat tubuh berhenti memproduksi cukup sel darah baru. Pada 1 April lalu, Babe Cabita juga sempat menuliskan permohonan maafnya di akun Instagram pribadinya. Dalam pesannya, Babe Cabita meminta maaf jika ada konten-konten yang menyakiti hati publik. Ia juga berharap masyarakat bisa memaafkan segala kesalahannya. Rencananya, Babe Cabita akan dimakamkan pada hari ini di TPU Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, mudik bareng menggunakan bus sudah biasa, tapi mudik bareng dengan kereta api eksekutif tentunya menjadi berbeda dan lebih nyaman. Seperti yang digelar oleh sebuah produk cat yang menggelar mudik bareng bagi 1.000 tukang dan mandor. 1.000 tukang dan mandor yang merupakan mitra kerja Nippon Paint ikut mudik bareng. Uniknya, mudik bareng kali ini menggunakan kereta api eksekutif. Pelopor cat dan pelapis termuda di tanah air ini berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik. Ya, jadi kita maunya bisa ada rasa keamanan dan kenyamanan untuk semua customer kita, mandor dan tukang. Terima kasih ini atas kepercayaan Nippon Paint ya untuk menggunakan jasa angkutan kami pastinya, dan kami memang berupaya untuk meningkatkan layanan dari tahun ke tahun. Barang siapa yang memfasilitasi untuk ya umat Islam pulang ketemu sama keluarga, itu insya Allah berkahnya berlipat. Mudik bareng ini digelar hari Sabtu dan Minggu di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Para tukang dan mandor ini akan mudik ke sejumlah kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur menggunakan KA Eksekutif Argo Dwi Pangga, Taksana, Brawijaya, Bima, dan Pandalungan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Para pengurus dan kader Partai Perindo di Sumatera Utara melaksanakan buka bersama sekaligus pemberian santunan kepada ratusan anak yatim di kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Kegiatan ini juga merupakan wujud rasa syukur atas hasil yang diraih pada pemilu legislatif 2024. Partai Perindo di Sumatera Utara mampu mempertahankan hasil suara dan meningkatkan perolehan jumlah kursi di legislatif. Dari 41 kursi di tahun 2019, Partai Perindo di pemilu 2024 mampu menambah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kota menjadi 43.
Hasil ini merupakan bukti kerja keras dalam pemenahan internal dan sistem yang mampu membuat Partai Perindo melewati hadangan besar. Sebagai ungkapan rasa syukur, pengurus dan kader Partai Perindo menggelar buka puasa bersama sekaligus pemberian santunan kepada ratusan anak yatim piatu di kantor DPW Perindo Sumatera Utara, Medan. Ini tren positif bagi Partai Perindo Sumatera Utara dan bahkan kita masih tetap juara secara nasionalnya. Ini juga memotivasi kami nantinya, walaupun memang sangat banyak perbaikan yang harus dilakukan baik di internal maupun Partai Perindo Sumut masih menjadi salah satu lumbung suara untuk Partai Perindo se-Indonesia serta mampu mempertahankan hasil suara dan meningkatkan jumlah kursi legislatif pada pemilu 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadap Hussein, iNews melaporkan. Bintang voli Korea Selatan asal Jember, Jawa Timur, Megatron atau Megawati Hangestri mudik lebaran ke kampung halaman. Berita ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Setelah Liga Voli Korea Selatan musim ini usai, Megawati Hangestri alias Megatron, atlet voli profesional asal Indonesia ini mudik ke kampung halamannya di Jember, Jawa Timur merayakan Lebaran. Tiba di Jember, Mega memenuhi undangan bertemu dengan Bupati Jember. Megawati menceritakan pengalamannya bertanding sebagai spiker di klub voli Dojeon Red Spark Jungkwanjang, Korea Selatan. Jilbab tidak menjadi penghalang baginya, bahkan rekan satu timnya memberikan dukungan besar, termasuk memberikan kesempatannya untuk salat, puasa, dan tidak mengkonsumsi makanan haram. Saya nggak nyangka juga kan, mungkin di Korea kan kayak agama itu kayak sedikit ya Pak ya, tapi mereka bisa menghormati saya, terus menghormati saya sholat, terus saya puasa.